Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ta'zim wa takrim al-fakir. Yang pertama sekali kepada abuya rohani kita bersama, ummi sekeluarga, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah menempatkan beliau di tempat yang layak di sisinya. Juga al-fakir muliakan kepada Tu Muhammad, Tu Murhaban, Abiya Rais Am, ummi sekeluarga, mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih setia di bawah panji Ma'had Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blangbladih. Ta'zim wa takrim kepada Al-Fakir yang mulia, Dewan Hakim yang mulia, yang arif lagi bijaksana, teristimewa kepada seluruh ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Negeri yang kita cintai sekarang, negeri yang kita banggakan sekarang, negeri yang kita pertahankan sekarang, seakan-akan berada di ambang kehancuran. Arus globalisasi yang pesat berkembang menimbulkan efek negatif yang bertebaran, karena banyak yang salah mempergunakan tontonan yang tidak wajar dijadikan tuntunan. Tuntunan yang seharusnya dijadikan tuntutan malah menjadi tontonan, sehingga kehancuran melanda negeri Serambi Mekah ini. Oleh karena demikian, tergugah hati Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah syarahan yang sudah terbingkai indah dengan tema ketika arus globalisasi menghantam negeri Serambi. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang globalisasi, tentu kita harus mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi, kalau kita lihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses masuknya sesuatu hal ke ruang lingkup dunia. Sementara itu, globalisasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris globalization, dari padanan kata global memiliki arti menyeluruh, mendunia. Sementara itu, dapat kita pahami yang bahwa globalisasi yaitu sesuatu keadaan yang ditunjukkan kepada zaman yang berubah berevolusi, dan perubahan tersebut akan semakin pesat bila kecanggihan pada zaman tersebut naik memuncak. Semakin lama, semakin banyak teknologi canggih yang keluar bertebaran. Nah hadirin, jika kita mengingat dan melihat siklus yang sedang kita alami sekarang, seakan-akan kita berada di ambang kehancuran. Hadirin, sungguh kita dan Islam tidak melarang akan perubahan, namun yang menjadi pusat perhatian kita, jika dampak yang kita rasakan sekarang seakan-akan kita berada di ambang kehancuran. Sebenarnya hadirin,
Islam sudah mengatur kita dalam segala bidang serta segala zaman. Aturan Islam senantiasa relevan dengan apapun dan bagaimanapun keadaan zaman. Namun, apa yang menjadi sebab kehancuran negeri kita? Apakah arus globalisasi yang harus kita salahkan, atau kitalah yang menghancurkan negeri kita sendiri? Hadirin, zaman yang berkembang tidak akan memengaruhi Islam bila orang-orang pada zaman tersebut selalu mengikuti anjuran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, fenomena yang terjadi di negeri luar sekarang sudah jelas terjadi di negeri Serambi. Muda-mudi berkeliaran sana sini, boncengan layaknya suami istri, tahu-tahu kepergok di tempat sepi. Waktu kita tanya, sudahkah mereka nikah? Jawabnya esok hari, setelah 1 kali ganti oli. Maaf saja hadirin, beginilah nasib Serambi sekarang ini. Belum lagi pembegalan tanpa henti. Anak-anak muda yang tak tahu apa-apa, mereka sudah terjerumus akibat tontonan yang dijadikan tuntunan. Kalaulah demikian hadirin, siapakah yang harus kita salahkan? Padahal di setiap negara ada presiden yang memerintah. Di setiap provinsi ada gubernur yang memerintah. Di setiap kabupaten ada bupati yang memerintah. Di setiap kecamatan ada pak camat yang memerintah. Dan di setiap desa-desa ada pak kusi yang memerintah. Dan di setiap kepala rumah tangga ada bapak-bapak yang menjadi pantauan utama serta pendidikan utama bagi anak-anak dan istrinya. Kenapa hal yang di atas bisa terurai hadirin? Apakah arus globalisasi yang harus kita salahkan, atau kitalah yang lupa akan tanggung jawab kita selaku seorang hamba yang mengaku mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Marilah sama-sama kita mengulang kaji firman Allah, Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penghuninya ialah para malaikat-malaikat yang kasar, kuat, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan terhadap mereka. Hadirin, ayat tersebut di atas kalau kita lihat dalam tafsir Al-Muyassar menyatakan bahwa wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, jagalah dirimu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah terhadap kalian, serta kalian tinggalkan apa yang Allah larang terhadap kalian. Serta lindungilah keluarga kalian dengan apa yang dengannya kalian melindungi dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penghuninya
ialah para malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah terhadap mereka. Ma'asyaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Teringat Al-Fakir pada sebuah perusahaan riset yang berasal dari Singapura, We Are Social, telah mencatat dan menyatakan yang bahwa sejak Januari tahun 2014 penggunaan internet aktif di Indonesia mencapai 72,7 juta orang. Hampir 98% penggunaan internet aktif di Indonesia. Nah, hal ini telah membuktikan yang bahwa dunia maya telah memiliki tempat khusus dalam keseharian kita. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya media sosial banyaklah bisa bermanfaat bagi kita. Mungkin tidak terhitung manfaatnya, seperti halnya menyambung tali persaudaraan, mudah saling kenal mengenal, mudah menginformasikan berita. Mungkin tidaklah bisa kita sebutkan satu persatu. Namun yang sangat disayangkan, banyak dari kita yang salah mempergunakan akun media sosial. Media sosial dijadikan tempat mengumbar kebencian, mengadu domba sesama, permusuhan tiada habisnya, hina menghina, fitnah memfitnah, yang akhirnya pembunuhan terjadi di mana-mana, pemerkosaan terjadi membabi buta. Hadirin, hal ini membuktikan bahwa media sosial sangatlah banyak mempermudahkan kita, seperti halnya saling kenal mengenal dari yang berbagai suku, bangsa dan agama. Marilah sama-sama kita mengulang kaji firman Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, telah kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dengannya kami menjadikan kamu istri kalian dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan beragama. Sungguh yang mulia di sisi kamu ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Ma'asyaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka marilah sama-sama hadirin kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi lautan kehidupan, dalam mengarungi lautan globalisasi sekarang. Senantiasalah Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita. Mari sama-sama kita manfaatkan kehebatan globalisasi dalam mengaplikasikan pedoman kita Al-Quranul Karim, dalam mempertahankan keislaman di negeri Serambi. Insya Allah, bagaimanapun arus globalisasi yang kita hadapi, selalu ada solusi untuk mempertahankan negeri kita, negeri Serambi. Dari uraian pidato Al-Fakir di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan. Arus globalisasi merupakan perubahan yang terlihat pada zaman dari masa ke masa.
dalam menghadapi arus globalisasi, senantiasalah Al-Quranul Karim yang menjadi solusi. Itulah hadirin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang Al-Fakir mohon maaf. Ma'al liqa' ma'assalamah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.